Halo teman-teman, aku Nora. Kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian dapat memahami laju reaksi, teori tumbukan, dan pengaruh faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Sebelum membahas lebih dalam mengenai laju reaksi, mari kita pahami dulu, apa sih itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah perubahan satu zat menjadi zat yang baru. Reaksi kimia akan terjadi apabila antar molekul atau partikel reaksinya saling bertumbukan. Nah, reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada juga yang berlangsung lambat. Cepat atau lambatnya terjadi suatu reaksi kimia dikaji dalam materi laju reaksi dan akan dibahas lebih dalam pada materi teori tumbukan. Kita ketahui bahwa reaksi kimia itu dapat terjadi apabila antar partikel reaksinya itu saling bertumbukan. Nah, dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi itu selalu bergerak ke segala arah dan bertumbukan satu sama lain. Terjadinya tumbukan itu dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan membentuk ikatan baru yang disebut dengan produk. Nah, pertanyaannya, apakah semua tumbukan itu dapat menghasilkan produk reaksi? Jawabannya, tidak ya teman-teman. Pada teori tumbukan yang tidak menghasilkan produk disebut dengan tumbukan tidak efektif. Sedangkan, tumbukan yang menghasilkan produk disebut dengan tumbukan yang efektif. Nah, apa sih syarat-syarat terjadinya tumbukan efektif? Syarat yang pertama adalah orientasi tumbukan yang tepat. Orientasi didefinisikan sebagai arah atau posisi antar molekul yang saling bertumbukan. Dapat kita lihat pada video ini, apabila molekul suatu reaktan bertumbukan satu sama lain dengan arah yang tepat, maka akan menghasilkan produk. Sebaliknya, apabila molekul suatu reaktan bertumbukan dengan arah yang tidak tepat, maka tidak akan menghasilkan produk. Syarat yang kedua yaitu energi aktivasi yang cukup. Energi aktivasi didefinisikan sebagai jumlah minimum energi yang dibutuhkan untuk mengawali terjadinya reaksi kimia. Atau simpelnya, energi yang dibutuhkan untuk melewati bukit untuk memulai reaksi kimia. Apabila suatu molekul tidak memiliki energi yang cukup, maka reaksi kimia tidak akan terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Konsentrasi didefinisikan sebagai banyaknya jumlah partikel dalam satuan volume. Pada laju reaksi, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat terjadinya laju reaksi. Mengapa demikian? Simaklah video berikut ini. Perhatikanlah video ini. Pada konsentrasi tinggi, jumlah partikelnya itu lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi rendah, sehingga peluang terjadinya tumbukan itu semakin tinggi, yang menyebabkan laju reaksi terjadi semakin cepat. Berdasarkan pembelajaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau laju bertambahnya produk per satuan waktu. Teori tumbukan adalah teori yang menyatakan bahwa partikel atau reaktan yang bereaksi harus bertumbukan dahulu agar suatu reaksi dapat terjadi. Kemudian, salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat terjadinya laju reaksi. Itu tadi pembelajaran kita tentang laju reaksi. Sampai jumpa di next video. See you!